Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan ada shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau muji nama Tuhan. Haleluya. Dengan hati bersyukur, berjalan
Puji nama Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah, mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu sampai hari ini Tuhan Yesus. Kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu Bapa. Kami mau mengangkat pujian penyembahan kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan apapun yang kami angkat Tuhan, itu hanya untuk memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah pujian penyembahan kami hanya tertuju padamu. Mari semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita sembah Dia. Katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa
lagi untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan, sama-sama dengan lembut kita katakan, curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Salam saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita kembali lagi malam hari ini. Saya akan membawakan tema yaitu iman yang membawa keselamatan, saudaraku. Ya, iman kita kepada Yesus Kristus itulah iman yang benar. Kenapa? Karena hanya Yesus yang sanggup membawa kita kepada keselamatan, saudaraku. Ya, jadi ada sebuah analogi ya, sebuah gambaran bahwa begini, manusia jika melakukan dosa, artinya harus ada manusia yang menggantikan kesalahannya gitu, ya. Karena harga seorang manusia juga digantikan dengan harga seorang manusia. Jika satu orang manusia berhutang, maka satu orang manusia yang tidak berhutang bisa melunaskannya. Logika seperti itu ya. Handphone dengan merek yang sama rusak. Ketika kita klaim kepada toko, maka handphone tersebut akan diganti dengan merek yang sama. Nah, itulah logikanya. Jadi ketika Adam berdosa, dosanya menjalar kepada semua orang. Ya, sehingga semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Untuk itulah makanya dibutuhkan satu manusia yang tidak berdosa menggantikan manusia yang berdosa tersebut, yaitu Adam. Masalah saudaraku, di muka bumi ini tidak ada manusia yang tidak berdosa. Yang tidak berdosa itu siapa ya? Yang tidak berdosa itu pastinya adalah Allah, saudaraku. Tapi Allah enggak tiba-tiba bisa menebus dosa manusia. Jalurnya adalah bahwa hutang manusia harus dibayar dengan hutang manusia, dengan manusia gitu loh ya. Itulah sebabnya Yesus itu harus datang sebagai manusia, saudaraku. Manusia yang tidak berdosa, yang tunduk taat kepada semua hukum Taurat, yang tidak melakukan dosa sama sekali. Jadi kalau Yesus itu melakukan dosa ketika dia di bumi ini, ya, makanya pembayaran hutang itu batal, saudaraku. Tapi karena Allah yang kudus itu masuk ke dalam manusia, menjadi manusia, Allah itu firman ya. Dan ketika dia taat sampai mati, dia melunaskan dosa manusia, ya tergenapilah pelunasan hutang tersebut. Ya, makanya kita coba lihat ya. Siapakah Yesus itu? Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Kita lihat di Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dengarkan saudaraku bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Begini, kalau kita kasih gambaran seorang presiden, perkataan-perkataannya adalah perkataan-perkataan presiden. Gak mungkin ada presiden yang nggak bisa ngomong gitu. Ya, maksudnya perkataannya itulah yang menjadi dasar dia bertindak, dasar dia berkuasa. Pengakuan akan seorang presiden itu dari kata-katanya, dari apa yang keluar dari mulutnya. Ya, kita kenal Allah dari mana? Dari firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab. Dan firman Allah itu luar biasa, saudaraku.
Yesaya 55:11 dikatakan bahwa setiap kata kalimat yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia pasti berhasil, karena itu firman Allah nggak mungkin dibatalkan. Tidak bisa dibatalkan, tidak bisa digoyahkan. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Nah, tadi saya kasih gambarannya. Manusia yang berdosa, harus ada manusia yang tidak berdosa menggantikannya. Tetapi manusia tidak ada yang tidak berdosa di muka bumi ini. Karena semua manusia berasal daripada Adam. Untuk itulah yang kudus itu hanya Allah. Dicari di bumi tidak ada, dicari di surga ada. Allah itu sendiri yang tidak berdosa, yang tidak bercacat celah. Sehingga untuk menebus manusia yang berdosa itu Adam, dia harus masuk menjadi manusia. Makanya dikatakan Yesus itu adalah 100% manusia. That's right, betul. Dia lahir dari Maria. Yesus adalah 100% Allah, betul, karena dia tidak turun dari benih manusia. Dia dikandung daripada Roh Kudus, rohnya Allah sendiri. Ya, dan dia adalah firman Allah yang hidup, yang berkuasa. Kita lanjut tadi Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih, karunia dan kebenaran. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, kekristenan itu tidak mengenal namanya perbuatan yang membuat kita selamat, saudaraku. Kenapa? Dalam diri manusia tidak ada kebenaran. Tapi dari manusia itu muncul namanya iman. Iman timbul dari apa? Pendengaran akan firman Kristus, firman Allah. Ya. Jadi kita beriman dulu, kita orang berdosa beriman dulu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beriman kemudian selamatkan. Nah, buah daripada iman tersebut membuat kita sanggup untuk melakukan firman Allah, menjadi pelaku firman. Kenapa kita bisa melakukan firman Allah? Karena dimampukan, dikuatkan, diteguhkan oleh Allah. Tetapi bagaimana ada orang yang yang berkata dia punya iman, tetapi dia tidak melakukan kebenaran? Itu berarti imannya iman yang bohong, iman yang kosong gitu, iman palsu. Hanya di mulut doang. Nah, dari mana seseorang diketahui memiliki iman, saudaraku? Seseorang diketahui memiliki iman itu dari perbuatannya. Kenapa perbuatannya bisa melakukan kebenaran? Karena dia telah selamatkan oleh apa? Oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi, orang berdosa, beriman, terima keselamatan. Terima keselamatan, kemudian dia bisa melakukan kebenaran. Ya, tidak mungkin kebenaran bisa dilakukan oleh orang yang berdosa, oleh orang yang tidak diselamatkan begitu. Ya, contoh orang sakit minum obat sembuh. Apa buktinya dia sudah sembuh? Dia olahraga gitu ya. Bagaimana orang yang sakit, tipes misalnya suruh lari-lari? Ya nggak bisa, saudaraku, karena dia akan tidak bisa melakukan, tidak sanggup melakukannya. Gitu ya. Seseorang diketahui sudah sembuh itu disuruh olahraga, lari-lari dia bisa. Tapi untuk dia olahraga bisa sehat, dia harus minum obat. Ya, jadi sakit minum obat, kemudian sembuh. Apa buktinya dia sudah sembuh? Dia bisa lari-lari, dia bisa berolahraga. Contoh, orang berdosa terima Yesus dengan iman, terima keselamatan. Kemudian dengan iman keselamatan itu menerima Yesus, kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk bertindak menjadi pelaku firman Tuhan. Makanya dikatakan dari mana kita mengetahui seorang itu beriman? Diketahui dari perbuatannya. Bagaimana orang mengaku beriman tapi tidak melakukan kehendak Allah, dosa terus dijalankan begitu. Itu sama dengan dia memang tidak punya iman. Karena iman dilihat dari buah-buah iman. Ya, hidup benar, bertindak sesuai dengan kehendak Allah, berarti orang itu adalah ciri-ciri orang yang beriman, saudaraku. Jadi kita tidak mengenal namanya perbuatan yang membuat kita selamat, tapi tidak. Karena kita dipulihkan, kita diampuni dosa kita hanya ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Allah yang hidup itu. Ketika kita terima Tuhan Yesus, Dia memberikan kita kemampuan untuk melakukan kehendak Allah. Ya, jadi orang sakit minum obat sembuh, kemudian dia bisa berolahraga. Makanya ketika datang orang berdosa kepada Yesus,
Datang seorang pelacur kepada Yesus. Yesus tidak menghakimi orang tersebut. Dikatakan, Yesus berkata kepada orang pelacur yang berdosa itu ya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan berikan dia pengampunan dosa. Berikan dia pengampunan. Dan dia bilang pergilah dan mulai saat ini jangan berbuat dosa lagi. Ya, Yesus lakukan sesuatu terlebih dahulu. Ampuni orang itu, baru orang itu bisa melakukan kehendak Allah. Ya. Ada orang lumpuh. Yesus katakan apa? Anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau, menyelamatkan engkau. Pergilah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Katakan dalam nama Tuhan Yesus, pergilah, angkat tilammu dan berjalanlah. Jadi Yesus ampuni terlebih dahulu dosa orang itu. Kenapa? Karena orang itu beriman. Iman lihat dari mana? Dari perbuatan. Jadi ketika Yesus lagi khotbah, ada orang yang bawa sakit, orang sakit di atas gitu, di genteng lah istilahnya. Dia bilang, turunkan orang itu dari genteng. Turunkan. Yesus berkata apa? Anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dosamu telah diampuni. Pergilah dan berjalanlah, angkatlah tilammu. Ya. Jadi ketika orang itu memiliki iman kepada Kristus, kalau mereka tidak punya iman, tidak mungkin datang kepada Yesus Kristus. Itu clear. Ketika mereka punya iman, mereka datang kepada Yesus Kristus. Yesus tergerak hatinya dan Yesus memberikan orang itu pengampunan dosa. Anakku, dosamu telah diampuni. Sembuhlah, berjalanlah, angkat tilammu dan pulanglah. Nah, itulah cara Yesus Kristus Tuhan menyelamatkan kita, saudaraku. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima pengampunan dosa. Terima kesembuhan, terima pemulihan. Supaya dia mendapatkan kekuatan. Kemudian dia berjalan seturut dengan imannya kepada Tuhan Yesus. Kita kekristenan tidak percaya bahwa perbuatan itu menyelamatkan. Tidak. Iman yang menyelamatkan. Buktinya seseorang beriman bagaimana? Dari kelakuan, dari perbuatannya. Ya. Makanya kita coba lihat di sini ya. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman bekerja sama dengan apa katanya? Dengan perbuatan. Dan perbuatan itu membuat iman menjadi sempurna. Tapi beriman dulu. Kamu lihat katanya, iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayat 26, kita lihat Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga lah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya. Jadi kita kenal sekarang bagaimana cara Allah bekerja, menyelamatkan, memulihkan, menyembuhkan. Ya. Yesus berkhotbah, Yesus itu adalah kalimatullah, ya, artinya firman Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia murni adalah manusia. Kenapa? Karena dia ada tugas untuk selamatkan manusia, membayar manusia yang berdosa. Ya, ketika handphone ini diklaim rusak, ke garansi, misalnya ini Samsung ya, Samsung akan membayarnya, menggantikannya yang baru dari handphone yang rusak ini dengan Samsung yang sama, sehingga harganya balance, seimbang gitu ya. Bahkan lebih lagi dikasih bonus sama Tuhan kita semua ya. Jadi ketika Yesus datang sebagai manusia, dia murni tidak melakukan dosa, dia sanggup membayar dosa Adam gitu ya. Dan ketika dia ke salib selesai semua yang dilakukan. Ketika Yesus berkhotbah ketika dia masih tinggal di bumi ya, ada orang berdosa datang. Orang berdosa itu datang menunjukkan bahwa dia punya iman. Ketika imannya itu muncul, akhirnya Yesus bisa melakukan perbuatan-perbuatan ajaib terhadap orang tersebut. Dosanya diampuni, orang itu disembuhkan, dipulihkan, dan orang itu dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran Allah. Saudaraku harus terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hiduplah dalam iman. Bukti kita beriman apa? Dari perbuatan-perbuatan kita yang sesuai dengan firman Allah. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kita lihat lagi di sini, saudaraku. Roma 6 ayat 23 berkata demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Upah dosa adalah maut, kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Makanya siapa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup, saudaraku. Kita memiliki iman yang sederhana seperti tadi. Manusia berdosa harus ada manusia yang membayarnya. Manusia berdosa tidak bisa membayar manusia berdosa.
Masalahnya adalah tidak ada manusia yang tidak berdosa. Sehingga Allah itu harus turun menjadi manusia. Firman Allah tersebut. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Makanya Yesus datang sebagai manusia, dia juga adalah Allah. Ketika dia sudah melakukan pekerjaannya di dunia ini, membawa apa? Membawa kabar baik, Injil. Ya, ketika dia sudah selesai melakukan tugasnya, dia digantung di atas salib. Tuntutan hukum Taurat ditimpakan kepada Kristus Yesus. Artinya apa? Kutukan, tuntutan, hutang gitu ya. Jadi kalau ada dua bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Dalam bahasa aslinya di bahasa Yunani itu adalah ampuni kami atas hutang-hutang kami, dikatakan di sana. Makanya hutang itu harus ada yang membayar, saudaraku. Ya. Kenapa tadi kita lihat bahwa upah dosa adalah maut? Kita lihat di Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu dia tiadakannya dengan memaukukannya pada kayu salib, saudara. Jadi hutangnya kita dibayar lunas oleh Allah melalui Yesus Kristus di atas kayu salib. Manusia berdosa digantikan dengan manusia yang taat. Roma 5 ayat 19. Lihat, perhatikan Roma 5 ayat 19 ini ya. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikianlah pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Yesus Kristus ketika dia di bumi ini tidak melakukan dosa. Kenapa? Karena harus orang yang benar-benar kudus tidak berdosa membayar lunas orang yang berdosa. Ketika Yesus hidup di dunia ini, ya 2000 tahun lalu, dia memberitakan kabar baik, dia memberitakan kabar keselamatan, dan dia sama sekali tidak melakukan dosa. Sampai dia digantung di atas kayu salib, disalibkan, dan dia berkata, sudah selesai. Amin, saudaraku. Ketika Yesus digantung di atas kayu salib, hubungan Allah dengan manusia tadinya adalah ada jurang yang membatasinya. Harus ditiadakan, ya. Kenapa? Karena ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, itu artinya kita sudah bertemu dengan keselamatan itu sendiri. Ketika Yesus digantung di atas kayu salib, dia berkata sudah selesai. Itu sebabnya bait Allah itu terbelah menjadi dua. Ya, kalau Anda tahu bait Allah itu tempat orang datang kepada Allah. Situ ada ruang kudus, ruang maha kudus, dan situ ada namanya kerub, ya. Ada gambar dari tata Allah di sana, ya. Dan ruang maha kudus itu, saudaraku, hanya boleh didatangi satu kali dalam setahun oleh imam besar. Ya, itu pun harus ada mencurahkan darah di sana. Ya, darah di sana, kemudian dia bisa baru dia bisa masuk ke dalamnya. Artinya apa? Ketika kita mau datang kepada Allah, harus ada namanya pembayaran darah itu sendiri. Itu sebabnya darah Yesus harus tercurah di atas kayu salib. Untuk apa? Karena upah dosa adalah maut. Supaya tuntutan hukum Taurat, tuntutan daripada firman Allah di Kejadian 1 ketika Adam berdosa, semuanya ditimpakan kepada Yesus, dan Yesus membayarnya semua lunas. Sehingga ketika saudara berdoa kepada Allah, tidak melalui yang lain-lain lagi. Langsung straight kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia adalah Allah itu sendiri. Allah yang datang menjadi manusia. Makanya jangan heran, bisakah Allah menjadi manusia? Kalau tidak bisa menjadi manusia, bukan Allah namanya. Tapi kenapa dia menjadi manusia? Karena manusia yang awal berdosa karena ketidaktaatan. Harus ada membayarnya manusia yang tidak berdosa, tapi dia taat sampai mati. Itulah pribadi Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Tadi kita belajar tentang apa? Tentang dosa Adam harus dibayar. Ya, orang berdosa harus digantikan dengan orang yang tidak berdosa. Karena manusia di atas bumi tidak ada yang tidak berdosa, yaitu yang kudus hanya ada di sorga, yaitu Allah sendiri. Itu sebabnya Allah harus datang kepada manusia. Syarat pertama untuk membayar dosa kita adalah manusia. Syarat kedua tidak berdosa. Itu sebabnya Allah harus masuk ke dalam manusia menjadi manusia yang tidak berdosa, yang manusia yang suci, kudus, yang taat kepada hukum Taurat, yang taat kepada firman Allah. Itulah yang bisa membayar kita semuanya. Itu sudah selesai dilakukan oleh pribadi Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, iman yang membawa pada keselamatan.
yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tugas saudara dan saya hari ini adalah apa? Ya, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Baca firman Tuhan setiap hari, bersekutu dengan Allah setiap hari. Ya, berdoa setiap hari kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Iman itu akan membuat saudara sanggup menjalankan kehidupan ini dengan hidup benar sesuai dengan kehendak Allah. Itu doa saya, saudara diberkati, saudara dipulihkan, saudara diselamatkan. Kita berdoa ya. Bapa Surgawi, terima kasih buat segalanya Tuhan Yesus. Hamba berdoa bahwa setiap kata kalimat yang keluar dari mulut Allah akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan Yesus. Setiap yang pendengar yang mendengarkan khotbah ini, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan selamatkan siapapun mereka. Hamba-Mu telah sampaikan firman-Mu bahwa keselamatan datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa yang pertama adalah harus ada manusia yang tidak berdosa untuk menebus manusia berdosa. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa sehingga Allah sendiri harus turun menjadi manusia untuk menebus dosa kami yang berakar dari dosa Adam Tuhan Yesus. Engkau telah melakukan tugas-Mu dengan luar biasa Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu, datang kepada Allah Bapa melalui pribadi Yesus Kristus. Terpujilah Kau selamanya Tuhan Yesus. Bahwa Engkau datang untuk menggenapi seluruh isi hukum Taurat. Kegenapan hukum Taurat adalah pribadi Yesus Kristus. Firman Allah yang hidup, yang turun jadi manusia adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan memberikan kami keselamatan, membawa kami kepada jalan dan kebenaran hidup. Terpuji Kau selamanya. Doa hamba-Mu, semua orang yang mendengar khotbah ini, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan selamatkan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terpuji Kau selamanya dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari segenap jemaat Tuhan, mari kita sama-sama meresponi firman Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Puji nama Tuhan, saya akan menginformasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan ataupun perpuluhan, bisa mentransferkannya ke rekening yang di bawah ini di Bank BRI dengan nomor rekening 1163 010003005666. Saya ulangin kembali, di Bank BRI dengan nomor rekening 1163 010003005666 atas nama Sarang House of Blessing Church. Terima kasih persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus di atas segalanya. Tuhan, kami sangat bersyukur bahwasanya kasih setia-Mu Tuhan kepada kami itu luar biasa. Ya Tuhan, kami percaya apapun saat ini Tuhan yang menjadi beban dalam kehidupan kami, tapi kami percaya semua itu karena kemurahan Tuhan kami bisa melewati semuanya itu. Oleh karena belas kasihan-Mu Tuhan, oleh karena anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan yang luar biasa yang mengajari dan juga menasihatkan kami, bahkan sangat luar biasanya Tuhan mampu juga membukakan pikiran kami untuk lebih percaya lagi bahwa Yesus juru selamat dalam kehidupan kami.
bahwa tiada satupun Tuhan nama di dalam kolong langit ini Tuhan selain nama Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Oleh karena itu Tuhan berkati juga hamba-Mu Pendeta Jerry Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Engkau berkati Tuhan dalam kehidupannya, dalam juga keluarganya Tuhan, bahkan dalam apapun yang dikerjakan oleh beliau, kami percaya Tuhan berkati, Tuhan pasti buat berhasil. Kau berkati semua keluarganya Tuhan, Kau berkati semuanya Tuhan. Kami percaya biarlah Roh Kudus ada di tengah-tengah kehidupan hamba-Mu Pendeta Jerry Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Engkau juga berikan terus kesehatan dan juga berkati jasmani dan rohani dalam kehidupan Pendeta Jerry Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa mendoakan Ibu Marito yang sedang menjalani kemo Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa Ibu Neti Gultom yang sedang mengalami kanker dan sekarang Tuhan Engkau pulihkan Tuhan. Dan kami juga berdoa buat Pak Asep ya Tuhan yang sudah Engkau berikan kelancaran dalam operasinya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat Bapak Surjanto Sibrani yang sudah diagnosa dokter kanker. Dan kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Tina Marlina Sihombing yang senantiasa Tuhan semuanya Tuhan Engkau lancarkan. Dan kami juga berdoa Tuhan biarlah kehendak-Mu yang jadi di tengah-tengah mereka Tuhan. Apapun obat-obat yang mereka konsumsi, apapun segala bentuk apapun Tuhan yang mereka konsumsi Tuhan, baik itu obat-obatan maupun juga herbal Tuhan, kami percaya biarlah obat itu yang mereka minum Tuhan biarlah menjadi kesehatan dan pemulihan mereka dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, apapun yang mereka juga butuhkan keperluan Tuhan, kami juga berdoa biarlah Engkau memberikan Tuhan, Engkau menyediakan Tuhan. Karena kami percaya bahwa Allah itu Allah yang selalu menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Untuk itu Tuhan, biarlah mereka tidak pernah habis-habisnya putus asa Tuhan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan bahwa orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, pasti Tuhan berkati. Oleh karena itu Tuhan, kami selalu bersyukur, berterima kasih di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa Tuhan buat pembangunan rumah ibadah Tuhan. Dalam perencanaan sekarang ini Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan di dalam pembangunan ibadah, khususnya di tempat dimanapun diadakan nanti Tuhan. Biarlah semua rencana, biarlah apapun rancangan-rancangan ini Tuhan bukan rancangan kami Tuhan, tapi rancangan-rancangan dari Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan, dana yang dibutuhkan, apapun Tuhan, bahkan juga izin untuk pembangunan gereja selalu diberikan Tuhan, bahkan diizinkan oleh pemerintah setempat ini Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Ibu Tigan diberikan kesehatan. Biarlah juga Tuhan kami percaya Engkau yang memberikan, Engkau yang menolong, sehingga apapun Tuhan nanti ke depannya pemeriksaan dokter, biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi Tuhan di atas segalanya. Untuk itu Tuhan kami juga bersyukur Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan atas kelancaran. Kami juga berdoa Tuhan atas kelahiran anaknya Pak Daniel dan juga Kak Uli ya Tuhan. Biarlah anaknya Tuhan menjadi sebuah kebanggaan nanti buat orang tuanya, sehingga anaknya diberikan terus kesehatan. Engkau tolong Tuhan, Engkau juga tolong juga Pak Daniel maupun juga Kak Uli ya Tuhan. Biarlah tetap setia mereka Tuhan, melayani Tuhan di tempat ini. Untuk itu Tuhan kami juga bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Dalam kesetiaan mereka pasti jerih payah mereka tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah doa kami ini Tuhan Engkau jawab Tuhan, mulai dari presiden sampai kepada pemerintah yang terendah ya Tuhan. Engkau tolong Tuhan bangsa kami, sehingga berikan hati dan bijaksana di bangsa kami ini. Biarlah pemerintah-pemerintah Tuhan memimpin bangsa kami ini dengan hikmat Tuhan saja, sehingga bangsa kami ini diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa banyak lagi Tuhan di bangsa kami ini yang belum percaya. Biarlah orang-orang yang belum percaya Tuhan Engkau jamah melalui Roh Kudus. Engkau utus Roh Kudus-Mu di tempat dimanapun mereka berada Tuhan, sehingga bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang dimuliakan Tuhan, bangsa yang menjadi orang-orang yang percaya, yang diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat orang misionaris Tuhan yang sedang
menginjil Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau tolong Tuhan kebutuhan mereka, keperluan mereka. Engkau juga berikan kebijaksanaan Tuhan, juga kehikmatan dalam pikiran mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan Tuhan di luar sana, Engkau yang sertai mereka Tuhan. Engkau tolong mereka, Engkau pimpin mereka. Karena kami percaya bahwa tanpa pimpinan Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka itu tidak akan bisa melakukan segala sesuatu. Untuk itu Tuhan, kami perlukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat di JKI Serang ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun masalah mereka Tuhan, apapun yang mereka perlukan, Tuhan tetap ada di sana. Karena Tuhan Yesus hanya sejauh doa. Oleh karena itu Tuhan, di dalam kehidupan mereka Tuhan, Engkau tolong mereka. Bila ada orang-orang di sekitar kami Tuhan, atau jemaat-jemaat yang membutuhkan pekerjaan, Engkau tolong mereka Tuhan. Engkau bukakan jalan keluar Tuhan, sehingga apapun yang mereka butuhkan itu Tuhan, Engkau mudahkan, Engkau berikan jalan keluar. Oleh karena itu Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus yang dimuliakan dalam kehidupan mereka. Bila ada jemaat juga Tuhan yang sedang malas untuk beribadah, untuk taat sama Tuhan, setia sama Tuhan, tolong Tuhan Engkau ketuk pintu hati mereka untuk bersama-sama dengan kami untuk beribadah di tempat ini. Ya Tuhan, biarlah kehendak menjadi Tuhan di atas kehidupan mereka. Bila ada juga jemaat yang mengalami sakit penyakit, Engkau tolong Tuhan, Engkau jamah Tuhan darah Yesus Kristus yang selalu mengalir dalam kehidupan mereka, sehingga penyakit mereka yang mereka derita menjadi sembuh dan semakin mereka dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Tidak pernah ada henti-hentinya Tuhan untuk kami berharap sama Tuhan, karena hanya Yesus saja menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, Engkau juga berkati juga Tuhan gembala sidang di tempat ini. Engkau juga berkati juga Tuhan Ibu Enda di tempat ini, anak-anaknya Tuhan, Lukas dan juga Lovanda. Ya Tuhan, Engkau berkati semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi pedoman di dalam gereja ini Tuhan, dan menjadi salah satu Tuhan yang memotivasi orang-orang percaya Tuhan untuk selalu taat dan setia sama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, apapun yang mereka lakukan Tuhan, Tuhan pasti buat berhasil dalam kehidupan mereka. Engkau berikan terus kesehatan Tuhan dalam kehidupan mereka ya Tuhan, sehingga segala godaan-godaan dari luar maupun dari dalam Tuhan kami hancurkan dengan kuasa darah Yesus Kristus, sehingga tidak ada satupun yang akan menyentuh mereka tanpa seizin Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya usaha dan bisnis mereka Tuhan ada di dalam tangan Tuhan, dan juga dalam pelayanan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sertailah kami yang melayani di tempat ini. Biarlah Tuhan segala orang-orang dari luar maupun juga roh-roh jahat dari luar Tuhan yang selalu mengganggu pelayanan kami di tempat ini, kami akan satukan hati untuk menghancurkan mereka, kuasa-kuasa iblis itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa dan harapan kami Tuhan. Biarlah permohonan kami ini Tuhan Engkau dengarkan. Oleh karena itu Tuhan, inilah akhirnya Tuhan kami putuskan ibadah kami ini Tuhan, dan kami akhirin ibadah kami ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang selalu dimuliakan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, inilah doa dan harapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bersama-sama kita akan puji.